Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita isi kolom komentar dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat hidup kita semakin diberkahi dan hati kita semakin tenang. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami sajikan dengan sepenuh hati. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak dari hati kami yang paling dalam. Semoga rezekimu dilapangkan, kesehatanmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusanmu baik dunia maupun akhirat diberi kemudahan serta kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan ini, seorang pemuda sombong, kaya raya, sukses besar di usia muda, tapi tega melempar sandal ke wajah seorang nenek tua penjual sandal di trotoar jalan, hanya karena merasa jalannya terhalang. Ia merasa benar, ia merasa hebat. Tapi hidup tak pernah tinggal diam. Beberapa jam setelah itu, hidupnya berubah. Hatinya runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Apa yang membuat pemuda arogan ini tersungkur oleh rasa malu dan sesal? Siapa sebenarnya nenek yang ia remehkan itu? Dan pelajaran besar apa yang akhirnya mengubah seluruh cara pandangnya terhadap dunia? Asbasa tanpa khaya amal, niya umi mau bawa kesa ini asatam ko bahwa amal. Saksikan kisah ini sampai habis, karena bisa jadi, kamu tidak hanya sedang menonton cerita, tapi sedang dipertemukan dengan pelajaran hidup yang akan membuka matamu. Raka lahir pada suatu sore yang hujan di sebuah kota kecil, yang perlahan mulai menggeliat menjadi kawasan industri. Tangis pertamanya terdengar di sebuah rumah kontrakan sempit di gang buntu yang berbau got, dan suara knalpot tua. Ibunya, seorang penjahit rumahan yang kerap mengeluh nyeri punggung, menatap bayi itu dengan senyum yang mengandung lebih banyak kekhawatiran ketimbang kebahagiaan. Ayahnya tak sempat menengok. Ia sedang sibuk mencari pinjaman agar bisa membeli mesin jahit baru yang sudah 2 bulan rusak. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup dalam desakan. Ia belajar membaca bukan dari buku anak-anak berwarna cerah, melainkan dari koran bekas bungkus tempe. Ia tahu kata inflasi lebih dulu daripada kata mainan. Di sekolah dasar, ia tak pernah membawa bekal, dan kerap menolak ajakan teman-temannya bermain sepulang sekolah karena harus membantu ibunya menjahit kancing atau merapikan pola kain. Namun, sejak kecil pula, Raka punya satu sifat yang tak pernah padam, ambisi. Ia ingin lepas dari semua itu. Ia ingin lebih dari sekadar cukup. Ia ingin menjadi seseorang yang membuat orang lain berhenti memandangnya dengan iba. Di usia remaja, ketika anak-anak lain sibuk mencari teman kencan pertama atau nongkrong di warung kopi murah, Raka sibuk membaca artikel tentang startup, menonton video motivasi, dan mencatat peluang bisnis di buku tulis matematika. Ia mulai menjual casing ponsel dengan desain sendiri secara daring, dan saat usianya menginjak 19 tahun, ia sudah punya cukup modal untuk membuka lini usaha kecil-kecilan, sandal berbahan kulit sintetis, dengan desain yang menyasar anak muda. Raka tidak pernah percaya pada keberuntungan. Baginya, hidup adalah perhitungan. Setiap detik yang dilewati tanpa tujuan adalah kerugian. Ia menjalani hidup seperti mengelola perusahaan. Penuh target, efisiensi, dan evaluasi. Ia tidur hanya 4 jam sehari, bangun subuh untuk mengecek laporan keuangan, dan sarapannya adalah kopi hitam tanpa gula sambil membaca tren pasar dari ponsel pintarnya. Tak butuh waktu lama, bisnis sandal yang ia beri nama Langkah Kita itu mulai dikenal. Bukan karena kualitas produk yang luar biasa, tapi karena brandingnya yang cerdas. Ia tahu cara memanfaatkan media sosial. Ia menggandeng influencer, membuat iklan emosional tentang langkah pertama menuju kesuksesan, dan menyelipkan narasi pribadi tentang perjuangan hidupnya. Konsumen menyukai kisah dari nol sampai jadi CEO muda. Mereka membeli produk Raka bukan sekadar untuk alas kaki, tapi untuk ikut menjadi bagian dari kisahnya. Di usia 25 tahun, Raka sudah memiliki 2 kantor cabang, puluhan karyawan, dan ribuan reseller di berbagai kota. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan. Wajahnya muncul di majalah bisnis, dan followersnya menembus angka jutaan. Ia menjadi simbol generasi muda pekerja keras. Namun, seiring meningkatnya kesuksesan, berubah pula cara pandangnya terhadap dunia. Raka mulai melihat sekelilingnya dengan tatapan menilai. Ia tidak lagi melihat pengemis sebagai manusia, tapi sebagai kegagalan sistem yang menjijikkan. Baginya, siapapun bisa sukses jika mau bekerja keras seperti dirinya. Maka, siapapun yang hidup dalam kemiskinan pasti malas atau bodoh.
Ia pernah menulis di akun medianya, "Kalau kamu masih miskin di usia 25, tanyakan pada diri sendiri, sudah seberapa keras kamu mencoba dan mendapatkan ratusan ribu likes." Setiap kali mobil mewahnya melintas di perempatan lampu merah dan melihat nenek-nenek menjual tisu atau bapak tua membawa termos kopi di trotoar, ia bergumam dalam hati, "Kenapa hidup mereka harus jadi beban visualku?" Ia tak pernah lagi memberi uang receh. Bahkan, ia pernah menyuruh sopirnya membunyikan klakson panjang hanya karena seorang anak kecil membawa gitar mainan terlalu dekat ke jendela mobil. Gaya hidupnya pun berubah drastis. Ia berpindah dari kos sempit ke apartemen elit di pusat kota. Sarapannya kini adalah salmon asap dan avocado toast. Ia tak lagi menyeduh kopi sendiri, tapi membeli dari kafe langganan seharga makan siang satu keluarga. Waktunya dijadwalkan dalam blok-blok padat. Jika ada janji temu terlambat 5 menit saja, ia anggap pemborosan. Dan di tengah semua itu, Raka merasa berjaya. Ia merasa menang. Tak ada lagi ejekan masa kecil. Tak ada lagi orang memandangnya rendah. Ia kini berjalan dengan kepala terangkat, dada membusung, dan senyum kecil penuh kepuasan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mati, empatinya. Ia tidak sadar kapan persisnya itu terjadi. Mungkin saat pertama kali ia mengabaikan seorang ibu hamil yang berdiri di bus, sementara ia duduk dengan headset di telinga. Mungkin saat ia menertawakan komentar netizen miskin yang bilang harga sandalnya terlalu mahal. Atau mungkin saat ia mulai memandang para pekerjanya bukan sebagai manusia, tapi sebagai alat produksi yang harus dimaksimalkan. Puncaknya terjadi suatu malam saat ia diwawancara oleh majalah bergengsi. Wartawan itu bertanya, "Siapa tokoh inspirasimu?" Raka menjawab tanpa ragu, "Saya sendiri." Lalu ia tertawa kecil, bangga, tak sadar bahwa dalam ruangan itu, hening mendadak menggantung selama beberapa detik. Namun, semua yang dibangun Raka tidak membuatnya puas. Ia merasa perlu terus membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari siapapun. Bahwa ia bukan hanya sukses, tapi paling sukses. Dan untuk itu, ia tak boleh berhenti. Maka, ketika undangan wawancara dari acara televisi ternama untuk anak muda sukses datang, ia menerimanya tanpa pikir panjang. Acara itu adalah tempat di mana nama-nama besar pernah duduk, CEO Unicorn, bintang muda, bahkan menteri muda pernah hadir di sana. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi hitam berkilau, dengan pencahayaan dramatis, menjawab pertanyaan dengan percaya diri, lalu dipotong dengan sorakan penonton yang terinspirasi. Ia sudah membayangkan kutipan-kutipan bijaknya menjadi potongan viral di TikTok. Ia bahkan sudah menyiapkan jas baru khusus untuk tampil di layar kaca. Jas putih gading dengan pin kecil bertuliskan, "Founder." Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Jam 6 pagi, langit masih kelabu, dan udara kota masih terasa dingin. Ia berdiri di depan cermin panjang, merapikan rambutnya yang sudah ditata oleh penata gaya pribadi. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, wajahnya bersih, tirus, dan tajam. Seorang pemenang. Sambil menyeruput kopi dari cangkir mahal, ia membaca ulang daftar pertanyaan yang kemungkinan akan muncul dalam wawancara nanti. Semua jawaban sudah disiapkan. Tentang motivasi, tentang perjuangan, tentang mimpi besar dan kerja keras. Saat jam menunjukkan pukul 7.30, ia melangkah keluar dari apartemennya. Jalanan belum terlalu padat, dan ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju gedung stasiun TV yang tak terlalu jauh. Ia ingin terlihat lebih merakyat, lebih elegan, dan tentu saja lebih memesona bagi kamera yang mungkin menangkapnya di trotoar. Ia berjalan cepat. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Sepatunya mengkilap, menginjak trotoar dengan presisi. Asistennya setengah berlari di belakang, membawa map dan catatan. Mobil-mobil berlalu lalang, klakson bersahutan, dan kota perlahan menggeliat menuju rutinitas. Namun, di satu tikungan jalan, langkah Raka melambat. Di hadapannya, duduk seorang nenek tua dengan wajah keriput dan sorot mata yang tenang. Ia menjajakan beberapa pasang sandal di atas kain lusuh. Bajunya pudar, dan topi kumal menutupi sebagian wajahnya dari matahari pagi. Trotoar sempit itu memaksa Raka untuk sedikit memutar arah. Tapi alih-alih melangkah, ia berhenti sejenak. Wajahnya mengerut. Ia menatap nenek itu seperti menatap gangguan. Dan di detik itu, sesuatu dalam dirinya, yang telah lama membatu, bersiap untuk meledak. Ia belum tahu, belum sadar,
bahwa langkah berikutnya akan menjadi titik balik dari semua kisahnya. Sebuah langkah yang akan mengguncang tak hanya hidupnya, tapi juga pandangan hidupnya. Sebuah langkah menuju sesuatu yang tak pernah ia duga. Langkah Raka terhenti, seolah aspal dan beton yang telah terbiasa tunduk pada pijakannya menolak untuk diteruskan. Di hadapannya, duduk seorang wanita tua, dengan tubuh membungkuk dan tangan gemetar yang sedang membenahi susunan sandal-sandal yang ia gelar di atas potongan karung goni. Sebuah payung kecil kusam terpasang seadanya di atas kepalanya, melindunginya dari sinar matahari pagi yang mulai hangat. Matanya menatap ke depan, tidak pada siapapun tetapi menembus sesuatu yang jauh. Mungkin ingatan, mungkin harapan. Trotoar itu sempit. Raka harus sedikit memutar arah. Tapi ia tidak melakukannya. Ia berdiri diam beberapa detik, menyipitkan mata, lalu menghela napas panjang dengan jengkel. Asistennya yang masih muda dan canggung segera menghampiri dari belakang, hendak menawarkan bantuan. Namun satu gerakan dari telapak tangan Raka cukup untuk menghentikannya. Dengan wajah yang menyiratkan kekesalan, Raka melangkah pelan ke depan. Tapi kali ini bukan dengan keluasan dan gaya seperti sebelumnya. Geraknya terpotong oleh amarah, seperti seseorang yang merasa dipermalukan di atas panggung hanya karena karpet merah yang ia harapkan diganti dengan tikar robek. Ia berhenti tepat di depan nenek itu, menatap tajam ke arah wajah keriput yang bahkan tidak menyadari keberadaannya. "Halo Bu, ini trotoar, bukan kios," ucap Raka datar, tapi dinginnya menampar lebih keras dari bentakan. Nenek itu terangkat wajahnya pelan. Senyum tipis menggantung di bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi semacam senyum yang telah dilatih oleh kehidupan untuk tidak membalas kekasaran dengan kemarahan. "Maaf nak, nenek cuma sebentar di sini, nanti juga beresin." Kata-kata itu belum selesai ketika Raka mendengus kasar dan melangkah maju tanpa ampun. Ia menjatuhkan satu sandal dengan sengaja, menendang dengan ujung sepatunya, lalu mengambil salah satu sandal dari tumpukan. Ia perhatikan sebentar, lalu melemparkannya lurus ke depan. Sandal itu terbang, melintasi udara seperti benda hina, lalu jatuh, tidak jauh, tidak keras, tapi cukup untuk mengenai pipi sang nenek. Sentuhan ringan itu mungkin tak menyakitkan secara fisik, tetapi dunia seolah membeku sejenak. Beberapa orang di sekitar menghentikan langkahnya. Suara klakson di kejauhan mendadak terdengar lebih jelas. Angin pun seolah enggan lewat di antara mereka. Asisten Raka tercekat. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata keluar. Ia menunduk, pura-pura merapikan map di tangannya. Beberapa pejalan kaki memandang ke arah mereka. Ada yang hanya melirik, ada pula yang berani berkomentar pelan. "Wah, kurang ajar juga nih orang. Mas nggak sopan banget. Gak usah sombong gitulah, kaya juga belum tentu awet." Tapi Raka tak mendengar, atau lebih tepatnya menolak untuk mendengar. Ia berdiri di sana, matanya menatap ke arah sandal yang tergeletak di tanah dan pipi nenek yang masih diam, menunduk, tak bersuara. Sekilas ekspresi sang nenek seperti, "Wow!" Kosong. Tidak marah. Tidak terhina. Justru itu yang membuat dada seseorang yang punya hati akan tercekik. Tapi, tidak dengan Raka, belum saat ini. Dengan tangan dimasukkan ke saku, ia membalikkan badan dan berujar lantang. "Kalau hidup susah, jangan ganggu jalan orang sukses." Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti peluru dari pistol yang ditembakkan tanpa niat membunuh, tapi tetap menimbulkan luka. Ia melangkah pergi dengan penuh keyakinan bahwa ia baru saja melakukan hal yang benar. Bahwa tindakannya adalah bentuk dari disiplin sosial. Bahwa orang-orang seperti nenek itu hanyalah pengganggu lalu lintas kemajuan. Ia tidak menengok ke belakang. Tidak ingin tahu, apakah sang nenek mengangkat kembali sandalnya, atau tetap diam memungut remah-remah harga dirinya yang berjatuhan di aspal. Langkah Raka kembali cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun bukan karena terburu-buru, tapi karena adrenalin kesombongan yang mengalir deras di nadinya. Ia merasa menang. Ia merasa telah mempertahankan posisinya sebagai yang di atas. Baginya, empati adalah barang mahal yang tak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan dia memilih untuk tidak memilikinya. Sambil berjalan, ia mengeluarkan ponselnya. Mengecek notifikasi, membalas pesan produser acara, yang menanyakan apakah ia sudah dalam perjalanan. Ia membalas dengan satu kalimat pendek, 5 menit lagi. Kemudian menyisipkan emoji api dan trofi. Tanda bahwa ia siap untuk tampil, untuk bersinar, untuk membuat dunia kembali menyembahnya. Gedung stasiun televisi mulai terlihat.
Kaca-kaca besar memantulkan sinar mentari yang mulai naik. Di depan gedung, tampak banner besar dengan logo acara yang akan ia hadiri. Nama-nama besar tertera di situ. Wajah-wajah yang pernah menduduki kursi kehormatan dalam studio berpendingin udara itu. Dan segera, wajahnya akan menyusul. Petugas keamanan membukakan pintu. Ia disambut dengan senyum ramah dan sapaan hangat. Seorang staf membawa Raka menuju ruang rias. Di sana, seorang penata gaya sudah menunggunya. Jasnya digantung rapi, disetrika sempurna. Ia mengenakannya perlahan, sambil memandang dirinya sendiri di cermin besar yang dipenuhi lampu bulat. Ia duduk, membiarkan rambutnya disemprot dan disisir. Dandanannya dirapikan, alisnya disentuh sedikit agar lebih tegas. Ia diam, tapi pikirannya melayang sebentar ke kejadian di trotoar tadi. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa jengkel. Jengkel karena itu membuatnya merasa terganggu di pagi yang seharusnya sempurna. Ia mengerutkan dahi, lalu segera menghapusnya dengan senyum, karena produser acara masuk ke ruang rias. "Halo Raka, terima kasih udah datang, kamu kelihatan siap banget." "Always," jawab Raka sambil mengedipkan sebelah mata. "Kita ada segmen pembuka yang menarik, kayaknya kamu bakal suka, cerita inspiratif." "Sejenis, ya, real hero gitu. Orang yang gak dikenal publik, tapi kontribusinya luar biasa. Nanti, setelah itu, kamu masuk." Raka mengangguk. Ia tidak benar-benar tertarik. Ia mendengar kata hero, seperti mendengar nama makanan yang tak ia kenal, cukup tahu, tapi tak ingin mencicipinya. "Siap, kasih kejutan aja," katanya singkat. Mereka tertawa. Tapi hanya produser yang tertawa dengan tulus. Raka hanya tertawa dengan bibir. Beberapa menit kemudian, ia digiring ke ruang tunggu di belakang panggung. Di sana, ia bisa melihat monitor yang menayangkan siaran langsung. Musik pembuka mengalun. Host acara masuk dengan gaya khasnya, energik dan penuh semangat. Penonton di studio bertepuk tangan. Lampu-lampu menyorot dengan warna biru keperakan. Sahabat muda Indonesia, pagi ini kita akan mulai dengan kisah yang akan menyentuh hati kalian. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang selama puluhan tahun telah berjuang demi masa depan anak-anak terlantar, tanpa meminta imbalan sedikit pun. Raka duduk dengan kaki disilangkan. Satu tangan di sandaran kursi, tangan lain memegang ponsel. Ia mengetik balasan komentar di postingan terbarunya. Belum memperhatikan layar. Belum. Tapi ketika tayangan berganti ke gambar hitam putih, memperlihatkan ruangan kecil penuh anak-anak, suara tawa polos, lalu seorang wanita tua dengan rambut keperakan, sedang mengajari mereka menjahit sandal dengan penuh kesabaran. Raka mengangkat kepala, matanya mengerut. Gambar itu berpindah ke wajah dekat sang wanita. Senyumannya tipis, matanya mengenal. Dunia berhenti seketika, napas Raka tercekat. Nenek itu, nenek yang tadi ia lempar sandal. Wajah itu, pipi yang terkena lemparannya tadi pagi, kini memenuhi layar studio nasional. Dan semua orang menonton. Tubuh Raka tiba-tiba terasa berat. Ponselnya tergelincir perlahan dari genggaman. Tidak jatuh, tapi cukup membuat detak jantungnya semakin cepat. Monitor kembali menampilkan gambar anak-anak yang menyebut nama wanita itu dengan suara ceria. "Bu Karsini, penyelamat kami. Kalau gak ada beliau, aku mungkin masih di jalanan. Dia gak pernah marah, bahkan waktu dilempar orang, dia cuma senyum." Kata-kata itu, seperti batu yang dilempar bertubi-tubi ke jiwanya sendiri. Dan di kursi tunggunya, Raka tidak bisa berdiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak tahu harus kemana. Dan itu baru permulaan. Hening itu menggema, tidak keluar dari pengeras suara, tapi dari dalam dirinya sendiri. Raka duduk terpaku di ruang tunggu, tubuhnya seperti tidak lagi menjadi miliknya. Sorot lampu dari layar monitor menyapu wajahnya dalam kilatan cahaya yang berganti-ganti. Suara host acara terdengar samar di telinganya, seolah dibungkus kapas. Tapi gambar di layar itu tak bisa ia abaikan. Gambar itu menusuk masuk ke matanya, lalu mengalir ke seluruh rongga tubuhnya. Dingin, tajam, dan menghancurkan sesuatu yang selama ini ia rawat dalam-dalam, harga dirinya. Bu Karsini. Nama itu disebut oleh narator tayangan dokumenter dengan intonasi lembut namun penuh hormat. Di layar, wajah nenek itu terpampang jelas. Tua, keriput,
tapi teduh. Ada semacam sinar dalam matanya yang tidak pernah Raka sadari sebelumnya. Sinar itu bukan pantulan lampu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, seperti pelita yang menyala dari dalam jiwa. Suara narator melanjutkan, menceritakan bagaimana Bukarsini memulai hidup sebagai buruh cuci, lalu menjahit dari rumah ke rumah demi bisa membiayai anak-anak terlantar yang ia temui di jalan. Ia tak memiliki anak kandung, namun semua anak yang pernah ia bantu memanggilnya ibu dengan tulus. Ia tidak punya rumah besar, namun selalu menyediakan ruang untuk siapa saja yang tak punya tempat pulang. Gambar-gambar itu muncul satu persatu, anak-anak kecil dengan mata penuh harapan, menyusun sandal dari potongan kulit sintetis, tertawa di ruang sempit yang penuh kehangatan. Lalu muncul satu cuplikan video amatir, direkam dari ponsel seseorang. Bukarsini sedang duduk di trotoar, menata sandal dagangannya. Dari sudut yang berbeda, tampak sepasang kaki bersepatu mahal berjalan cepat ke arahnya. Kamera bergoyang, lalu terdengar suara pelan, "Mas, jangan kasar dong." Itu dia. Itu dirinya. Raka menahan napas. Tubuhnya membeku. Di layar itu, seluruh dunia melihat. Mungkin tidak semua penonton paham bahwa pria berjas putih gading itu adalah dia. Tapi ia tahu. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa wajah tanpa suara itu adalah miliknya. Bahwa tangan yang melempar sandal itu adalah tangannya. Bahwa kata-kata kasar yang kini hanya terdengar sebagai dengung dalam pikirannya, pernah benar-benar ia ucapkan. Mual, itu yang pertama kali ia rasakan. Bukan karena takut akan pembalasan, bukan karena malu, tapi karena rasa aneh yang selama ini tidak pernah ia beri ruang untuk tumbuh. Rasa itu seperti genangan lumpur yang tiba-tiba meledak di permukaan, busuk, lengket, dan membuatnya ingin melarikan diri dari kulitnya sendiri. Ia menoleh ke kanan. Asisten yang tadi bersamanya kini menunduk dalam-dalam, pura-pura tidak melihat. Tangannya sibuk menggulung kabel charger ponsel yang tak pernah dipakai. Keheningan itu lebih keras daripada cacian, lebih dalam dari ejekan. Layar berganti. Gambar studio kembali muncul. Host berdiri dengan mikrofon, senyum lembut di wajahnya. Dan pagi ini, kami mengundang salah satu anak binaan Bukarsini yang kini menjadi guru di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota. Mari kita sambut Nia, tepuk tangan menggema. Seorang wanita muda dengan jilbab biru dan wajah ceria masuk ke panggung. Langkahnya ringan, seperti membawa udara segar. Ia duduk, disapa, lalu mulai bercerita. Tentang masa lalunya. Tentang hidup sebagai anak jalanan. Tentang malam-malam dingin di emperan toko sebelum bertemu Bukarsini. Tentang pelukan pertama dari seseorang yang memanggilnya Nak. Raka tak sanggup lagi mendengarkan. Kepalanya tertunduk. Tapi dalam pikirannya, suara Nia tetap bergema. Kalau bukan karena Bukarsini, mungkin saya gak akan hidup sampai sekarang. Beliau gak pernah tanya kita dari mana, gak pernah nanya agama, suku, atau kenapa bisa hidup di jalanan. Yang beliau tanya cuma satu, mau makan nak? Tepuk tangan kembali pecah. Tapi, di ruang tunggu itu, jantung Raka nyaris berhenti berdetak. Pintu kecil terbuka. Produser masuk, wajahnya cerah, tak sadar badai tengah terjadi dalam jiwa tamunya. Raka, giliran kamu 10 menit lagi. Udah siap kan? Raka mengangkat wajah. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Produksi otot-otot di wajahnya seperti kehilangan koordinasi. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Tapi kakinya tak bisa melangkah. Produser menatapnya heran. Kamu gak apa-apa? Raka diam. Ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Bahwa ia siap. Bahwa ialah Raka yang selalu siap untuk sorotan. Tapi suara itu tidak keluar. Yang keluar hanyalah desahan lemah. Aku butuh udara sebentar, katanya lirih. 5 menit ya, tapi balik lagi. Hostnya udah siap banget buat ngobrol soal bisnis kamu yang inspiratif itu. Inspiratif, gumam Raka. Langkahnya menjauh. Ia keluar dari ruang tunggu, berjalan pelan melewati lorong studio yang sunyi. Lampu-lampu neon di langit-langit terasa terlalu terang. Bayangan tubuhnya sendiri di lantai membuatnya mual. Setiap langkah seolah membawanya lebih dalam ke dalam gua, yang tak punya cahaya di ujungnya. Ia keluar ke halaman belakang. Angin pagi masih bertiup pelan. Ia berdiri, menggenggam ujung jasnya, dan menatap langit. Bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk mencari celah. Apakah ada lubang di angkasa tempat ia bisa menghilang? Kepalanya tertunduk lagi.
Pikirannya melayang ke trotoar tadi pagi. Ke suara lirih sang nenek. Ke pipi keriput yang terkena sandal. Ke tatapan yang tidak marah, tidak memohon, hanya Pueto, Inggiev, no Banggiam. Atazol, Kestia Tawartabia. Ia teringat ibunya. Wajah itu, tubuh itu. Ibunya dulu pernah seperti itu. Duduk di pinggir jalan menunggu jahitan diambil, membawa hasil jahitannya naik angkot dalam kantong plastik besar. Raka kecil sering ikut. Dan kini, ia bahkan tak sempat datang ke makam ibunya selama 3 tahun terakhir. Raka duduk di bangku panjang di bawah pohon ketapang. Ia memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena tak punya uang. Bukan karena tak punya status. Tapi karena tak punya apapun yang benar-benar membuatnya manusia. Ponselnya berdering. Nama produser muncul. Ia tidak menjawab. Dering berhenti. Lalu muncul pesan singkat. Kita panggil tamu lain dulu ya. Mungkin kamu bisa nyusul di segmen 2. Ia membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak akan kembali ke studio. Tidak hari ini. Mungkin tidak pernah. Langit di atasnya perlahan cerah. Tapi hatinya tetap gelap. Bukan karena tak ada cahaya, tapi karena ia menutup semua jendelanya terlalu lama. Raka berdiri. Ia mulai berjalan tanpa arah. Keluar dari area studio, masuk ke jalan kecil, lalu menyusuri trotoar. Ia kembali ke titik awal, tapi bukan untuk mengulang. Untuk memahami. Trotoar itu kini kosong. Tempat tadi sang nenek duduk kini hanya menyisakan bekas lipatan kain di atas tanah. Tak ada sandal. Tak ada suara. Hanya sunyi. Dan di sanalah, di titik paling sederhana di kota yang tak pernah tidur, Raka berdiri. Tanpa nama, tanpa pengakuan, tanpa panggung. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Langit telah bergeser dari kelabu menuju biru terang ketika Raka menyusuri trotoar itu lagi. Tak ada satupun pejalan kaki yang memperhatikannya sekarang. Ia tak lagi memancarkan aura selebritas atau aura orang penting yang biasa menyedot pandangan mata. Tak ada kamera. Tak ada lighting. Hanya dirinya dan bayangan tubuhnya sendiri, di antara panas aspal dan aroma debu yang terbakar mentari. Langkahnya tak setegap sebelumnya. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah beban tak kasat mata menggantung di bahunya. Langkah-langkah itu bukan lagi langkah seorang CEO yang siap diwawancarai, melainkan langkah anak kecil yang baru saja menyadari bahwa ia telah memecahkan guci peninggalan neneknya. Tapi kali ini, guci yang pecah bukan keramik. Hatinya sendiri yang hancur. Ia berdiri tepat di tempat tadi ia melempar sandal. Garis lecet di permukaan trotoar masih terlihat samar. Mungkin dari goresan alas kaki. Mungkin dari beban kenyataan yang membekas di ruang yang tak bisa dijangkau oleh sapu atau hujan. Raka menarik napas panjang. Udara siang terasa berat di paru-parunya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menghapus kembali sorotan wajah nenek itu dari ingatannya, tapi gagal. Setiap kelopak tertutup, wajah itu semakin jelas. Bukan sekadar gambar, tapi hidup. Dan diamnya jauh lebih mengganggu daripada teriakan. Karena diam itu seperti cermin. Memantulkan semua yang ingin ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia berjalan perlahan menyusuri trotoar. Matanya mencari, entah apa. Entah siapa. Ia bahkan tak tahu apakah Bukarsini masih di sekitar situ. Tapi langkahnya terus berjalan, seperti tubuhnya sudah tak membutuhkan perintah lagi dari otak. Yang tersisa hanya dorongan, untuk menemukan, untuk menebus, untuk sekadar berlutut dan berkata bahwa ia salah. Tak jauh dari sana, ia menemukan seorang pria tua duduk sambil mengupas buah mangga. Di sebelahnya ada gerobak kecil dengan termos kopi dan 2 bangku plastik. Raka menghampirinya. "Pak, yang jualan sandal di sini tadi, nenek-nenek yang tua itu, Bapak tahu kemana dia?" Pria tua itu menoleh, menatap Raka dari atas sampai bawah. Ada sorot kenal, sorot yang tak nyaman, tapi ia menjawab juga. "Ibu Karsini?" "Iya betul, Bu Karsini. Baru aja dibawa orang tadi. Katanya pingsan pas pindah dagangan. Beberapa warga bantu bawa ke rumah sakit dekat sini. R.S. Harapan Sehat." Dunia Raka kembali bergetar. Kata pingsan itu seperti peluru kedua. Ia menelan ludah, mengangguk cepat, mengucap terima kasih, lalu segera mencari kendaraan. Tapi kakinya malah tetap melangkah.
tak sabar menunggu taksi. Ia tak ingin menunggu apapun lagi. Ia harus melihatnya. Harus minta maaf. Harus berbuat sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, pikirannya penuh dengan kemungkinan. Bagaimana jika Bu Karsini menolak bertemu? Bagaimana jika ia benar-benar sakit karena perlakuannya tadi pagi? Bagaimana jika ia tidak sempat? Today Manas Tamu, es harapan sehat, bukan rumah sakit besar. Letaknya di antara dua ruko yang menjual onderdil mobil. Tidak ada kemewahan. Hanya koridor panjang berbau desinfektan dan suara sepatu perawat beradu dengan lantai ubin. Tapi tempat itu terasa lebih nyata daripada studio tempat ia hampir duduk tadi pagi. Raka menuju meja informasi. Nafasnya ngos-ngosan. Bu Karsini. Pasien baru. Katanya tadi dibawa dari trotoar dekat perempatan Jalan Surya. Petugas menatapnya sejenak, lalu memeriksa layar komputernya. Kamar rawat C14, lantai 2. Masuk saja, lewat lift di ujung koridor. Raka mengangguk. Ucapan terima kasih terlontar tanpa ia sadari. Ia berlari kecil menuju lift, menekan tombol dengan jari yang gemetar. Di dalam lift, ia melihat bayangannya sendiri di cermin kecil di atas tombol angka. Wajahnya tampak lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena lelah melawan dirinya sendiri. Koridor lantai 2 sunyi. Bau obat lebih kuat. Suara detak mesin infus terdengar dari balik pintu-pintu kamar. Ia berjalan perlahan ke kamar C14. Setiap langkahnya terdengar nyaring, seperti palu yang memukul pintu hatinya satu persatu. Ia berhenti di depan pintu itu. Tangannya menggantung di udara, ragu untuk mengetuk. Tapi pintu itu sedikit terbuka. Ia mendorongnya pelan. Bu Karsini terbaring di ranjang sederhana. Tubuhnya kecil, terbungkus selimut tipis. Di sampingnya ada meja kecil dengan segelas air putih, dan kantong kresek berisi sandal-sandal dagangan yang kini tampak lebih seperti benda suci daripada komoditas murahan. Di sudut ruangan, duduk seorang gadis muda, mungkin relawan atau perawat jaga. Gadis itu bangkit begitu melihat Raka masuk. Permisi, ini siapa ya? Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menarik napas, lalu berkata, saya, yang tadi pagi, saya ingin minta maaf. Gadis itu tampak bingung. Tapi kemudian menunduk pelan. Ibu belum sadar, tapi tadi sempat buka mata sebentar. Dia nyari sandal yang hilang satu pasang. Raka terdiam. Ia mendekat ke sisi ranjang. Menatap wajah tua itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Penyesalan, malu, takut, dan entah apa lagi. Ia berlutut. Tangannya menyentuh ujung ranjang. Bu, saya Raka, mutu yang tadi pagi, ATD yang kasar sama ibu. Saya minta maaf bu, saya bodoh, saya salah. Saya Ratetia, saya tahu siapa ibu. Tapi bahkan kalaupun saya tahu, saya tetap gak punya hak buat bersikap seperti itu. Air matanya menetes. Tanpa suara. Tanpa isakan. Hanya mengalir begitu saja. Seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk keluar dari bendungan panjang. Bu Karsini tidak menjawab. Tapi, jari tangannya bergerak pelan. Meremas ujung selimut. Dan dalam diam itu, Raka merasakan sebuah jawaban. Ia duduk di lantai. Tidak peduli betapa tidak pantasnya. Tidak peduli bahwa jas mahalnya menyentuh ubin yang dingin dan mungkin kotor. Ia hanya ingin berada di sana. Menunggu. Mendampingi. Hari berganti senja. Lampu kamar menyala. Suara televisi kecil di sudut ruangan menyala lirih. Dan Raka tetap di sana. Diam. Menunggu. Menebus. Saat malam turun, Bu Karsini membuka mata. Matanya butuh waktu untuk menyesuaikan cahaya. Ia melihat ke langit-langit, lalu ke sisi ranjang. Air. Raka langsung berdiri. Ia menuangkan air ke gelas. Mengangkat kepala Bu Karsini pelan, menyuapkan air. Setelah meneguk, sang nenek tersenyum. Lelah, tapi hangat. Kamu yang tadi pagi ya? Raka menunduk. Matanya merah. Iya bu, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Bu Karsini tidak menjawab langsung. Ia menatap wajah pria muda itu. Menatap dalam, seolah menilai sesuatu yang tak kasat mata. Kamu tahu nak? Hidup ini bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang mau berubah. Raka mengangguk, tangisnya pecah. Kali ini dengan suara. Ia memeluk tangan kurus itu.
Tidak seperti memeluk korban, tapi seperti memeluk seorang ibu. Dan malam itu, di kamar sederhana sebuah rumah sakit pinggiran kota, seorang pemuda sombong yang selama ini tidak pernah mengakui kesalahan, akhirnya bersujud pada sesuatu yang selama ini ia anggap tak berarti, kemanusiaan. Dan dari sana, semuanya berubah. Pagi berikutnya menyapa dengan kabut tipis yang menggantung di sela-sela jendela rumah sakit. Udara terasa lebih sunyi, lebih lambat berputar, seolah waktu tahu bahwa beberapa luka butuh keheningan untuk mulai sembuh. Cahaya matahari belum sepenuhnya menguasai ruangan itu, hanya menyelinap lewat celah gorden dengan malu-malu, menyinari sosok renta yang masih terbaring diam dan pemuda yang duduk tertidur di kursi lipat, dengan kepala tertunduk dan napas berat tertahan di kerongkongan. Raka belum pulang. Baju jasnya kusut. Rambutnya acak-acakan. Di meja kecil samping tempat tidur Bukarsini, tergeletak ponselnya yang sejak kemarin sengaja ia matikan. Di sana, mungkin sudah ratusan notifikasi berkumpul, menunggu untuk dibuka. Dari produser, dari asistennya, dari media, dari publik, yang bertanya kemana tokoh muda sukses itu menghilang tepat di hari penampilannya. Tapi Raka tidak peduli. Ia tidak ingin mendengar apapun kecuali suara Bukarsini. Tidak ingin menjawab siapapun kecuali dirinya sendiri. Suara langkah perawat membangunkannya perlahan. Ia mengangkat kepala. Lehernya kaku, mata masih berat. Tapi saat menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar pelan. Bukarsini duduk bersandar, mengenakan selimut tipis, dengan tatapan jauh keluar jendela. "Ibu sudah bangun?" tanyanya pelan. Bukarsini menoleh, tersenyum. Wajahnya tampak lebih segar, meski tubuhnya masih lemah. "Pagi, Nak, kamu belum pulang?" Raka menggeleng. Ia bangkit dari kursi, merapikan rambutnya yang berantakan seadanya. "Saya nunggu ibu sadar." "Kenapa?" tanya Bukarsini, suaranya tenang seperti ombak kecil di pantai yang sunyi. Raka menunduk. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Karena saya perlu dengar dari ibu, bahwa saya masih punya kesempatan untuk jadi manusia." Bukarsini tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sebentar. Lalu membuka kembali dan menatap wajah Raka dengan pandangan yang nyaris keibuan. "Kamu tahu, Nak, manusia itu bukan soal berapa banyak uang yang dia punya, atau seberapa tinggi dia berdiri, tapi seberapa rendah dia bisa menunduk untuk melihat orang lain." Raka merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata itu menghantam tepat di bagian dirinya, yang belum pernah disentuh siapapun. Bagian yang selama ini, ia bungkus rapat dengan segala prestasi, segala citra, segala gelar, dan angka. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih sepasang sandal, yang semalam sempat ia rapikan. "Saya temukan ini, di dekat tempat ibu duduk kemarin. Sandalnya jatuh. Saya bawa ke sini." Bukarsini menatap sandal itu lama. Jari-jarinya yang keriput menyentuh permukaannya, seakan ingin membaca kenangan yang tertinggal di sana. "Itu sandal pertama yang saya ajarkan cara buatnya ke anak-anak saya di rumah singgah," katanya lirih. "Sudah bertahun-tahun, tapi tetap saya bawa kemana-mana, sebagai pengingat bahwa tiap langkah kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang." Raka memandang sandal itu seolah baru pertama kali melihatnya sebagai sesuatu yang berarti. Bukan hanya sepasang alas kaki, tapi simbol, tanda, makna. "Ibu, saya mau bantu ibu. Apapun. Saya punya akses, punya sumber daya, saya bisa bantu perbaiki tempat tinggal ibu, rumah singgah, apa saja." Bukarsini menggeleng pelan. "Bukan itu yang saya butuh, Nak. Yang saya butuh adalah kamu benar-benar berubah. Jangan bantu saya karena kamu menyesal, tapi karena kamu ingin membuat hidup orang lain lebih baik." Raka tertunduk. Tidak menjawab, tapi air matanya menjawab. Siang itu, Raka minta izin pada Bukarsini untuk pergi sejenak. Ia ingin tahu lebih jauh tentang sosok yang baru ia kenal sehari sebelumnya, tapi telah mengubah hidupnya lebih dalam dari siapapun selama 27 tahun ia hidup. Ia berjalan kaki menuju rumah kecil, yang disebut warga sebagai rumah langkah. Letaknya tersembunyi di gang sempit yang dipenuhi pohon pisang dan dinding yang warnanya pudar. Pintu rumah itu terbuat dari kayu tua, tapi ada papan kecil tergantung di atasnya, bertuliskan tangan. "Rumah langkah, tempat kecil untuk kaki yang ingin melangkah besar." Di dalam rumah itu, Raka menemukan lebih dari yang ia duga. Dinding penuh foto anak-anak, beberapa masih kecil, beberapa sudah remaja.
Di sisi lain, rak-rak berisi bahan kulit sintetis, tali, lem, dan sandal-sandal yang setengah jadi. Ada suara tawa dari halaman belakang, suara anak-anak yang sedang bermain, suara yang seolah menampar telinga Raka dengan kenangan masa kecil yang telah ia kubur. Seorang perempuan muda menyambutnya, namanya Intan. Salah satu anak pertama yang pernah tinggal di sana, kini membantu mengelola rumah singgah. "Kamu Raka ya?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. Ia tidak tahu apakah kabar tentang dirinya sudah sampai ke sini. Tapi Intan tak tampak menyimpan penilaian. "Ayo masuk. Aku tunjukin sesuatu." Intan membawanya ke dinding ruang tamu. Di sana, terdapat sebuah figura besar berisi daftar nama. Puluhan nama. Di bawahnya, ada kalimat, "Mereka semua pernah kehilangan arah, tapi Bukarsini memberi mereka langkah." Raka membaca nama-nama itu satu persatu. Beberapa disertai foto kecil, profesi sekarang, guru TK, perawat, pengrajin, pedagang, mahasiswa. "Dia gak pernah minta apapun dari kami," kata Intan berdiri di samping Raka. "Tapi setiap pagi, dia selalu bilang satu hal. Kalau kamu sukses nanti, jangan lupa jadi jembatan, bukan tembok." Raka memejamkan mata. Kalimat itu seperti palu, yang menghancurkan sisa-sisa benteng yang masih ia pertahankan dalam dirinya. Ia menatap sekeliling, melihat anak-anak kecil sedang belajar menjahit. Satu anak laki-laki membuat sandal, wajahnya serius tapi penuh semangat. "Intan, aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku gak bisa balik ke hidupku yang kemarin. Aku gak mau." "Mulai dari sini aja," kata Intan. "Lihat mereka. Dengar mereka. Kamu gak perlu jadi penyelamat. Cukup jadi teman jalan." Hari itu, Raka tidak pulang ke apartemennya. Ia tinggal di rumah Langka hingga malam. Membantu, merapikan sandal, belajar menjahit, bahkan mencuci alat-alat. Anak-anak mulai akrab. Mereka memanggilnya Kak Raka. Dan Raka tak pernah merasa selega itu hanya karena satu panggilan. Di salah satu sudut ruang, ia duduk sendiri, menulis di ponselnya. Sebuah catatan kecil. Bukan untuk publik. Bukan untuk konten. Tapi untuk dirinya sendiri. Langkah pertama bukan tentang pergi sejauh mungkin, tapi tentang berani memilih arah yang berbeda dari sebelumnya. Dan malam itu, ia tahu satu hal pasti, arah hidupnya kini telah berubah. Pagi itu, udara di luar rumah sakit lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Langit tak sepenuhnya biru, masih ada jejak awan yang menggantung seperti sisa tangisan malam tadi, tapi cahaya yang menembus celah pohon membuat hari terasa lebih tenang. Di koridor lantai 2, tempat kamar Bukarsini berada, suara langkah kaki Raka mengisi keheningan. Ia membawa sekotak makanan hangat dan sebotol air mineral. Rambutnya masih sedikit berantakan, tapi senyum di wajahnya berbeda. Bukan lagi senyum sinis seorang pemenang, melainkan senyum seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat begitu lama. Saat ia membuka pintu kamar, Bukarsini sedang duduk bersandar, sambil membaca doa kecil dari buku lusuh di tangannya. Matanya menoleh, dan seketika wajahnya bercahaya. "Nak Raka," ucapnya lembut. "Ibu belum sarapan kan? Saya bawain bubur ayam kesukaan ibu." "Katanya ibu suka yang pakai banyak bawang goreng," jawab Raka, sambil tertawa kecil. Bukarsini terkekeh pelan. "Kamu hafal aja sekarang." Raka meletakkan makanan itu di meja, lalu duduk di samping ranjang. Mereka berbicara lama. Tentang makanan, tentang udara pagi, bahkan tentang tanaman yang dulu pernah Ibu Karsini rawat di halaman belakang rumah singgah. Tapi di antara percakapan ringan itu, Raka menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Ibu," katanya pelan, "bolehkah saya tanya sesuatu yang mungkin menyakitkan?" Bukarsini meletakkan buku doanya, menatap penuh perhatian. "Tanya saja, Nak. Apa yang membuat ibu tidak marah kemarin, saat saya melempar sandal itu? Saat saya merendahkan ibu di depan banyak orang. Kenapa ibu diam? Kenapa tidak melawan saya?" Bukarsini tersenyum, tapi kali ini, senyumnya disertai embusan napas berat. Ia memandang keluar jendela sejenak sebelum menjawab. "Karena saya sudah terlalu sering melihat orang marah. Terlalu sering melihat orang membalas luka dengan luka, tapi tidak pernah saya lihat marah membuat dunia jadi lebih baik. Saya hanya bisa memilih satu hal dalam hidup saya, Nak. Dan saya memilih untuk tetap jadi manusia, meski dunia berkali-kali mencoba mengambil itu dari saya.
Raka menunduk. Matanya kembali berkaca. Tak ada jawaban yang lebih menyakitkan dari jawaban yang begitu lembut. Ibu terlalu baik untuk dunia ini. Tidak, Nak. Dunia ini justru butuh lebih banyak orang yang mau bersabar. Karena dunia bukan rusak karena orang jahat saja, tapi karena orang baik memilih diam. Raka mengangguk pelan. Kalimat itu terpatri dalam benaknya, menancap lebih dalam daripada kutipan-kutipan motivasi yang pernah ia tulis di media sosial. Hari itu, Raka tidak hanya mengunjungi Bu Karsini. Ia kembali ke rumah Langkah. Tapi kali ini bukan untuk menonton atau mendengar cerita. Ia datang membawa sesuatu, selembar proposal, ditulis dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan tim, tanpa desain profesional. Proposal yang sederhana, tapi penuh makna. Ia berdiri di tengah aula kecil rumah Langkah, di hadapan Intan dan beberapa relawan. Anak-anak kecil duduk di tikar, sebagian mendengarkan, sebagian masih sibuk dengan lem dan sandal setengah jadi. Tapi semua hening saat Raka membuka mulut. Saya tahu, apapun yang saya lakukan tidak bisa menghapus kesalahan saya kemarin. Tapi saya tidak ingin berhenti di penyesalan. Saya ingin berjalan bersama kalian. Bukan sebagai bos, bukan sebagai donatur, tapi sebagai teman. Intan menatapnya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Tapi suasana berubah. Menjadi hangat. Menjadi dalam. Raka melanjutkan, suaranya gemetar tapi jujur. Saya ingin mendirikan yayasan bersama kalian. Yayasan yang akan menjual sandal hasil karya anak-anak di sini. Tapi bukan hanya jualan. Kita akan ceritakan kisah mereka. Biar dunia tahu bahwa setiap langkah kecil dari kaki-kaki ini adalah cerita besar tentang harapan. Anak-anak menatap Raka seperti melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan karena kagum, tapi karena percaya. Minggu-minggu berikutnya berjalan cepat, tapi penuh makna. Raka menghabiskan hari-harinya bukan di kantor mewah, bukan dalam rapat dengan investor, tapi di rumah Langkah. Ia belajar lagi dari awal. Bagaimana menyusun lembar produksi sandal? Bagaimana mengemas? Bagaimana menulis ulang merek dagang? Dan kali ini, tidak ada kata CEO di belakang namanya. Ia melepas jabatan resminya di perusahaan lamanya. Memberikan kepemimpinan kepada orang kepercayaannya. Fokus membangun usaha sosial yang dinamai Langkah Karsini, sebuah nama yang ia pilih sendiri, dan ia torehkan pertama kali di label kecil yang dijahit di bawah sol sandal produksi mereka. Bu Karsini menangis saat pertama kali melihat sandal itu jadi. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk Raka lama sekali. Pelukannya ringan, tapi terasa seperti menghapus bertahun-tahun luka yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Hari demi hari, Raka menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi pria yang berjalan cepat tanpa menoleh. Kini, ia melambat, memperhatikan sekeliling, dan tahu bahwa tak semua yang tertinggal itu patut ditinggalkan. Ia mengantar anak-anak ke sekolah. Ia memanggul karung kulit sintetis ke tempat produksi. Ia ikut membuat akun media sosial baru untuk yayasan. Dan saat ia membuat video pertama, wajah yang tersenyum dari balik layar bukanlah dirinya, tapi anak-anak itu, dengan suara tawa, cerita perjuangan, dan tentu saja, sandal. Pada hari peluncuran situs resmi Langkah Karsini, Raka mengundang hanya dua pihak, semua anak dan relawan rumah Langkah, dan Bu Karsini yang kini sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Acara itu sederhana, tidak ada karpet merah, tidak ada wartawan, tapi bagi Raka, itu lebih bermakna dari wawancara apapun yang pernah ia hadiri. Di akhir acara, Bu Karsini berdiri. Ia menatap semua yang hadir, lalu menatap Raka. Saya tidak pernah mimpi hidup saya akan sampai sejauh ini. Saya cuma ingin menolong. Tapi ternyata, satu langkah kecil bisa menjadi jembatan untuk banyak langkah lain. Raka mendekat, memegang tangan Bu Karsini. Ibu tidak hanya membangun jembatan, ibu menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Raka berdiri di trotoar tempat ia pernah berdosa. Tapi kali ini, ia berdiri dengan satu kotak kecil di tangannya, berisi sandal. Ia membungkuk, meletakkannya di tempat yang sama seperti dulu. Lalu ia berdiri tegak, menatap ke arah lampu jalan yang berkedip, dan tersenyum. Ia tahu, langkahnya baru saja dimulai. Dan ia tak ingin lagi berjalan sendirian. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu,
sejak langkah pertama yang sesungguhnya dimulai bukan dari panggung, bukan dari sorotan kamera, tetapi dari pengakuan tulus seorang pria yang akhirnya berani mengakui bahwa ia telah gagal menjadi manusia. Di ruang sederhana di belakang rumah Langkah, di bawah atap seng yang setiap sore bersenandung kalau hujan turun, Raka kini duduk di antara puluhan pasang sandal yang baru selesai dijahit. Tangannya tidak lagi kaku seperti dulu, ketika memegang lem atau mengikat tali. Ia tak lagi merasa asing di sini. Bahkan, tangannya kini lebih akrab dengan jahitan daripada layar ponsel. Satu persatu sandal itu dimasukkan ke dalam kotak karton yang sederhana namun penuh cerita. Setiap kotak tak hanya membawa produk, tapi juga membawa kisah. Di dalamnya terselip secarik kertas kecil, bertuliskan tangan seorang anak binaan, lengkap dengan kalimat, "Terima kasih telah ikut melangkah bersama kami." Hari itu adalah hari terakhir di bulan Desember, tahun baru tinggal menghitung jam. Di sudut halaman rumah Langkah, anak-anak sedang bersiap menyalakan kembang api buatan sendiri dari kertas bekas. Beberapa dari mereka sudah mengganti baju, mengenakan sandal baru hasil kerja mereka sendiri. Mereka tertawa, menyanyikan lagu yang dulu diajarkan Bu Karsini setiap sore. Raka berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Di balik kemeja polosnya, tubuhnya tetap kurus, tapi wajahnya kini berbeda, lebih tenang. Matanya tak lagi mencari validasi. Ia tak lagi berjalan cepat seperti dulu. Ia melangkah lambat, tapi pasti. Tidak untuk mengejar sesuatu, melainkan untuk menemani. Tak lama kemudian, mobil tua berwarna biru muda berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang wanita tua berselendang coklat. Jalannya pelan, tapi tak ragu. Tongkatnya menjejak tanah dengan irama yang mantap. "Bu Karsini." Anak-anak segera berlari menyambutnya, berebut membantunya masuk. Wajahnya berseri. Tak ada yang berubah dari senyumnya, kecuali sorot matanya yang kini sedikit lebih teduh, seolah kelelahan hidup yang selama ini ia pikul akhirnya menemukan tempat istirahatnya. Raka menghampirinya. "Ibu siap untuk acara malam ini?" tanyanya. Bu Karsini mengangguk. "Siap, tapi bukan untuk disorot, hanya untuk duduk dan menikmati." Malam itu, halaman rumah Langkah berubah jadi panggung kecil. Tak ada tirai mewah, tak ada pencahayaan profesional. Tapi seluruh wajah yang hadir memancarkan cahaya. Lampu-lampu digantung di tali rafia, kertas warna-warni menghiasi dinding, dan di sudut panggung berdiri papan kayu bertuliskan, "Langkah kita, 1 tahun bersama." Acara dimulai dengan pertunjukan kecil dari anak-anak. Mereka membaca puisi, menyanyi, bahkan ada yang menirukan gaya Raka saat marah, membuat semua tertawa, termasuk Raka sendiri. Ia tidak marah. Justru ia ikut tertawa paling keras, karena ia tahu, tawa itu bukan ejekan, tapi penerimaan. Kemudian, tibalah momen ketika Raka dipanggil ke depan. Tapi ia tidak berdiri sendiri. Ia menggandeng 2 anak kecil di sisinya, lalu berdiri di tengah panggung. "Saya tidak akan panjang lebar," katanya. "Saya hanya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Terutama kepada Bu Karsini, yang telah menunjukkan pada saya bahwa langkah terbaik dalam hidup bukan saat kita maju lebih cepat dari orang lain, tapi saat kita berhenti sejenak untuk menggandeng mereka yang tertinggal." Tepuk tangan terdengar. Tidak ramai, tidak glamor, tapi tulus. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengumuman peluncuran program baru, Langkah Mandiri. Program yang memungkinkan anak-anak binaan rumah Langkah membuka unit usaha kecil mereka sendiri, dengan pendampingan dan bantuan dari yayasan. Raka tidak mengumumkannya sendiri. Ia mempersilahkan Intan, yang kini resmi menjadi Direktur Operasional Langkah Karsini, untuk memimpin. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam, Raka duduk di tangga panggung, di sebelah Bu Karsini. "Ibu ingat, waktu pertama kali saya datang ke sini?" "Iya." "Kamu datang dengan wajah bingung. Mata seperti orang baru keluar dari gua." Raka tertawa. "Dan ibu yang tarik saya keluar dari gua itu?" "Tidak, Nak. Kamu sendiri yang memilih keluar. Saya cuma berdiri di pintu." Di kejauhan, suara takbir pelan mulai terdengar dari masjid, menandakan pergantian tahun. Tapi di halaman rumah Langkah, tidak ada perayaan mewah. Hanya api kecil dari lilin yang disusun dalam bentuk lingkaran, dan di tengahnya, semua anak menuliskan harapan mereka di kertas warna-warni.
Raka ikut menulis. Tapi ia tak menulis harapan untuk dirinya. Ia menulis satu kalimat, yang kemudian ia tempel di dinding rumah, di sebelah foto Bukarsini yang dipigura. Terima kasih telah mengajariku untuk berjalan pelan dan melihat dunia dari bawah. Menjelang tengah malam, hujan turun tipis. Tapi tak ada yang panik. Anak-anak menari di bawah rinainya. Bukarsini tertawa melihat mereka. Raka berdiri di dekat pagar, memandangi jalanan luar. Trotoar yang dulu ia remehkan, kini menjadi tempat yang paling ia hormati. Ia berjalan mendekat. Meletakkan sepasang sandal kecil di ujung trotoar. Di bagian bawahnya, tertera tulisan kecil dengan tinta emas. Jangan jadikan langkahmu untuk menindas orang lain, tapi untuk mengangkat mereka. Lampu jalan berkedip. Hujan berhenti perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi berlari. Karena ia tahu, ia telah sampai di tempat yang tepat. Di titik di mana manusia bukan diukur dari apa yang ia punya, tapi dari siapa yang telah ia bantu berdiri. Dan dari sana, semua benar-benar dimulai. Tak ada satupun manusia yang dilahirkan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Jalan menuju kebaikan bukan ditentukan oleh status, kekayaan, atau seberapa keras kita berbicara, tetapi oleh ketakwaan dan kerendahan hati. Seperti Raka yang akhirnya menunduk untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Al-Quran telah sejak lama menegaskan nilai hakiki dari kemuliaan manusia. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'aban, wa qaba petik terbalik ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Artinya, wa ayyuha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah semua yang kita saksikan bersama, mari kita tarik napas sejenak. Bayangkan jika satu tindakan kecil, satu kata, atau satu pilihan bisa mengubah hidup seseorang. Lalu, kenapa kita tidak mulai dari hari ini? Kisah ini memang fiktif, tapi pesan yang terkandung di dalamnya begitu nyata, begitu dalam, dan begitu dekat dengan kehidupan kita. Kita semua, tanpa terkecuali, pernah menjadi Raka, pernah tinggi hati, pernah menutup mata dari penderitaan orang lain. Namun kita juga semua berpotensi menjadi seperti Bukarsini, menjadi cahaya dalam gelap, menjadi pelipur dalam duka, dan menjadi teladan dalam diam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jika ada sebersit pelajaran atau getaran makna yang kalian rasakan, menjadiku kudezo akamalia malia seria maibu amabiaho menjadi tadua suhali dia surbaukan dia minni malia surbala ay mahalia saha fuluhali, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Tunjukkan bahwa kisah seperti ini perlu terus ada, perlu terus hidup, dan perlu terus disebarkan. Dengan cara sederhana, klik tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati, atau mungkin pengalaman pribadi kalian yang serupa. Dan yang paling penting, tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, karena siapa tahu, video berikutnya bisa menjadi jawaban atas doa yang kalian panjatkan selama ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian yang sudah menekan tombol subscribe, diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang luas, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ingat, satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.